Kalau suara hati itu bisa kedengeran, kira-kira ya beginilah itu suara hati antara Farhat dan Agus. Kita mulai dari Farhat. Alah Gus, lu gak usah pura-pura sedih gitu Gus. Tujuan lu jelas kan? Buat dapetin 1,5 M lu. Itu kata Farhat. Udahlah gak apa-apa, tapi gua numpang tenar ya sama lu ya. Gua jadiin anak tangga deh, gitu kan, ibaratnya begitu tuh. Itu kalau Farhat. Nah sekarang Agus gua sama. Alah Farhat, lu juga numpang tenar kan dari gua yang lagi viral. Ya udahlah nggak apa-apa, tapi yang jelas mudah-mudahan aja itu 1,5 M bisa gua dapetin. Tapi kalau nggak gua dapetin, inget lo, omong-omongan lu Hat di balik dapur gua ungkap ke media lu, bisa hancur kredibilitas lu. Itu kira-kira begitu itu kalau suara hati mereka berdua itu diungkapkan ke publik, seakan-akan aja mereka saling mendukung, padahal mah saling gigit. Mengklaim dirinya pembela kaum lemah, pembela kaum miskin. Kalau pembela kaum lemah, kaum miskin, kenapa nggak fokus di pengobatan? Kenapa? Kok berisikin banget sih perkara uang? Pembela kaum lemah ributin uang mulu. Uang jadi topik pembahasan, baru nongol pas ada uang. Kenapa pas dari awal nggak nongol-nongol? Kalau pembela kaum lemah harusnya datangnya dari awal dong, ketika jadi terpuruk lagi terpuruk-puruknya muncul. Kok munculnya pas udah ada 1,5 M? Berarti bukan pembela kaum lemah, pencari harta karun. Semuanya ngomong di podcast, di sana sini ngomong, intinya ada uang, masalah beres, kita bubar. Itu namanya apa? Masalah awal tuh bukan uang. Masalah awal Agus buta, Agus sedih. Bukan Agus gak punya uang, Agus gak punya uang. Bukan. Masalah awal itu Agus sedih karena buta, Agus sedih. Jadi masalah baru selesai kalau Agus sudah melek, udah lihat. Kalau Agus sudah lihat tuh, baru masalah beres. Kalian dengan seenaknya ngomong kalau ada uang masalah beres. Emang masalah awalnya, emang masalahnya apa? Masalahnya nggak ada uang gitu. Dasar kalian tuh sebenarnya yang kalian incar tuh apa sih? Kalian ini pembela kaum lemah atau apa sih istilahnya? Oh, Presiden Prabowo ada yang pungli nih. Uang. Pengacara Farhan Abbas kini tengah menjadi sorotan terkait uang donasi Agus Salim. Korban penyiraman air keras yang berdiri di pihak Agus, Farhan Abbas bereaksi atas komentar Nikita Mirzani terhadap uang donasi tersebut. Sebelumnya, polemik uang donasi yang menimbulkan konflik antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti menuai beragam komentar, termasuk Nikita Mirzani. Janda 3 anak ini menilai uang donasi yang kini sudah dipegang Novi lebih baik diberikan ke korban bencana alam. Farhan Abbas yang mendengar komentar Nikita Mirzani soal Agus lantas keberatan. Menurutnya, donasi yang sejak awal untuk Agus berarti harus diserahkan kepada Agus Salim. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Apa? Oh, donasi viral. Gue mengheran banget dah tuh sama yang donasi viral ini, ya kan. Jadi orang udah ditolong tapi kok kayak musuhin orang yang membuka jalan, yang udah bukain jalan buat donasi gitu, buat cari donasi. Kan nih ya, Teh Nopi ini kasihan gitu sama korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh teman kerjanya sendiri, ya kan. Dia depresi sampai teriak-teriak, ya kan. Sedih kan, matanya rusak, terus tangannya kulitnya kebakar gitu. Kasihan dia. Akhirnya dia datang dengan niat yang baik, niat yang tulus, niat yang ikhlas mau ngebantu. Supaya apa? Supaya bisa berobat dengan proper. Gitu kan ya. Akhirnya dibukalah tuh open donasi ke sana ke sini. Dia keliling ya, minta tolong ke siapa aja yang kira-kira bisa bantu, sampai terakhir ke podcastnya Densu. Tapi apa yang dia dapat coba? Kenapa manusia kayak begitu ya?
udah dibantuin kayak pengen ditoyor gitu rasanya kan. Ya, meskipun kemarin di podcastnya Densu udah diklarifikasi katanya enggak begitu. Tapi bahasa tubuhnya itu nggak bisa dibohongin gitu loh, ya kan? Akhirnya tuh baru ketahuan deh buka-bukaan. Nah, Tenopi itu ya kan bukain jalan buat open donasi nih, buat berobat. Tenopi aja yang nggak ngalamin itu berasa kayak masih ada harapan nih, harus punya harapan dan harus percaya gitu loh. Ya, yang namanya sekarang udah ada nih duit buat berobatnya. Ya udah cari opsi ke rumah sakit yang lebih bagus ya. Yang pertama juga bagus, tapi kan kita cari opsi lagi gitu kan ya. Begitu. Jadi jangan juga mikir kayak orang nanya kayak mau nyampurin urusan. Lah, dia yang bukain donasi ya. Lah dia juga harus bertanggung jawab sama orang-orang yang kasih, dia harus kasih report ya ke perkembangannya. Ini tuh udah begini begitu. Jangan orang nanya-nanya kesannya kayak pengen tahu aja atau gimana gue nggak ngerti deh tuh di dalam hatinya sama pikirannya mereka. Ya Allah, orang mah kan peduli ya, punya hati tapi. Yang kedua, teman-teman kan semua pada nggak ngerti. Saya pikir memang penyebutan donasi tapi jenisnya itu charity, itu amal saja. Jadi kalau sudah beramal buat Agus, ya jangan dialihkan dengan yang lain gitu, kata Farhad Abbas. Menurut Farhad Abbas, sejak awal yayasan milik Pratiwi Novianti menggalang dana untuk Agus korban penyiraman air keras. Oleh karena itu, uang donasi tersebut sepenuhnya adalah hak Agus, baik digunakan untuk pengobatan atau simpanannya. Kecuali yayasan bikin donasi buat 1.000 orang buta. Ini kan memang amal charity, buat Agus terangnya. Sumbangan buat Agus bisa digunakan untuk berobat, bisa digunakan untuk tabungan dia dan pegangan dia, Ibu Farhad Abbas. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Terus aja lu pepet si Novi, kenapa? Dan yang ini yang lu posting ini ya, Sansabella ya, yang lu posting ini ya. Bukan ingin mengangkat personalnya, tetapi seorang Ini ya. tugas kemanusiaan Nah, ini kata-kata lu nih. melakukan lebih dari 1 kali penggalangan donasi. Lalu di sisi lain hidupnya selalu berfoya-foya atau Orang yang punya kegiatan sosial terus nggak boleh have fun gitu. Orang yang punya kegiatan sosial nggak bisa merayakan hari ulang tahunnya dengan bahagia dan membahagiakan teman-temannya dan keluarganya gitu. Lu pikir lu siapa? Terus lu mau membuat kita berpikir jelek tentang Novi? No way. Cuma karena satu party atau 2-3 party yang dia adain buat traktirin teman-temannya, terus kita mikir dia itu something wrong gitu, melenceng. Nggak masuk. Bella, Sansabella, nama lu panggilannya apa sih? Sansabella, Sansa apa Bella? ZB. Nggak, gue nggak pakai inisial, gue pakai nama lu. Ya, nama lengkap lu Sansabella. Tahu nggak lu? Gue gemes sama lu tuh. Dari awal lu nguber-nguber soal narkoboy, negatif. Sekarang orang yang ngerayain ulang tahun sama teman-temannya dia, sama keluarga dia, orang-orang yang dia sayang, dia traktirin. Lu bilang itu hidupnya foya-foya gini. Ya Allah, dengki amat sih lu. Dengki amat sih, aneh banget jadi orang. Masih bagus ada orang yang mau ngerayain ulang tahun rame-rame sama temen-temennya, nyenengin temen-temennya, tapi masih inget juga untuk berbuat sosial sama yang orang yang benar-benar membutuhkan. Bikin tim, bikin liputan, ngelihat mana nih orang yang perlu saya bantu. Bayangin gak sih lu orang cuma party doang begini-begini, dia di panggung berjoget-joget begini-begini di panggung, kagak ada kontribusinya buat orang lain. Hei, gua mah kalau suruh milih ya mendingan milih Novi dong. Yang terakhir, menurut Farhad Abbas, Pratiwi Novianti hanya ingin mengalihkan perhatian masyarakat dengan tak menjelaskan inti donasi Agus. Padahal, di awal Farhad Abbas menyebut Novi tak mempermasalahkan uang donasi masuk ke rekening Agus Salim.
Karena Novi aja ingin berkelit bahwa itu bukan charity, sehingga dibilang untuk berobat-obat untuk mengalihkan perhatian masyarakat, kata Farhad Abbas. Di beberapa kesempatan dia ngomong, nggak ada masalah kok mau ke rekening Agus dan yayasan. Itu sama-sama juga buat Agus manfaatnya, Imbuh menjelaskan. Unggahan tersebut menuai beragam respon warganet. Ada juga yang menilai justru Farhad Abbas yang tak paham soal amal atau charity. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.